benar ini ruang ahli gizi di rumah sakit ini? Oh iya benar, silakan duduk Bu. Kenalkan, nama saya Rana Nur Azizah. Di sini saya sebagai ahli gizi yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu R. Oh, dengan Ibu R. Apakah bisa saya bantu Bu? Saya dirujuk oleh dokter ke klinik gizi untuk melakukan konseling gizi bersama Ibu. Sebelumnya bolehkah saya pinjam rekam medis di dokter Bu? Oh iya Bu, ini sih. Oh iya, terima kasih. Kita mulai saja ya Bu konselingnya. Di sini kita akan melakukan konseling gizi. Tujuan dari konseling gizi sendiri yaitu bersama-sama mencari solusi dan alternatif dari masalah yang Ibu keluhkan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengukur tinggi badan dan berat badan? Belum Bu. Kalau belum, kita langsung mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu terlebih dahulu ya. Baik. Ayo Bu. Sebelumnya, apakah Ibu membawa HP? Bawa Bu. Mungkin bisa diletakkan terlebih dahulu. Langsung? Ya, langsung. Pandangan lurus ke depan ya Bu. Sudah. Dikatakan deh. Nah, itu kita mengukur tinggi badan Ibu terlebih dahulu ya. Makan Bu. Kakinya bisa nempel ke tembok Bu. Ya. Udah. Makan kembali lagi Bu. Ya, Bu, saya akan membacakan hasil antropometri dari pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu. Nah, tadi tinggi badannya Ibu 155 cm dan berat badannya Ibu itu 41 kg. Sebelumnya saya mau isi sebentar yaitu untuk menghitung IMT Ibu. Berdasarkan hasil IMP Ibu yaitu 17,08 kg per meter persegi, yaitu termasuk status gizinya itu underweight atau gizi kurang Bu. Gizi kurang ya Bu? Iya Bu, untuk status gizi normal itu 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Iya. Selanjutnya kita mulai dari asupan makan Ibu. Kalau boleh tahu, konsumsi makanan Ibu satu hari kemarin apa saja ya? Sehari kemarin saya mengkonsumsi makanan nasi 3 sendok makan, Ya. tempe goreng, dan sayur bayam untuk makan pagi dan makan siang. Untuk makan malamnya apa saja ya Bu? Oh iya, kalau kemarin malam saya hanya minum susu kental manis 1 saset. Apakah Ibu konsumsi buah satu hari kemarin? Tidak Bu. Berdasarkan riwayat asupan makan Ibu, untuk kategori karbohidratnya itu rendah Bu, dikarenakan Ibu kan tadi mengonsumsinya itu nasi 3 sendok makan, proteinnya juga rendah, dikarenakan Ibu hanya mengonsumsi tempe goreng saja, dan untuk seratnya juga dalam kategori rendah, dikarenakan Ibu jarang mengonsumsi buah. Oh iya. Selanjutnya saya akan membacakan data biokimia dari rekam medis yang telah diberikan oleh dokter. Berdasarkan data biokimia dari rekam medis dari dokter, untuk albuminnya Ibu itu 2 mg per desiliter, dengan kategorinya itu rendah, dan HbA-nya Ibu itu 7,5 mg per desiliter, dengan kategori rendah yaitu mengalami anemia. Bolehkah saya tahu
Biasanya ibu mengalami keluhan apa saja ya? Saya mengalami keluhan pusing, demam, mual, sesak nafas, dan batuk. Oh iya. Keluhan tersebut disebabkan karena hasil pemeriksaan klinis dari rekam medisnya, yaitu untuk nadinya ibu itu 120 kali per menit dengan kategorinya itu cepat, dan suhu tubuh ibu itu 38 derajat Celcius dengan kategorinya itu tinggi. Untuk tekanan darahnya itu 90 per 60 mg air raksa dengan kategori rendah. Sedangkan untuk respiratory rate atau RR 20 kali per menit dengan kategori normal, Bu. Selanjutnya, bolehkah saya tahu ibu tinggal dengan siapa saja? Saya hanya tinggal dengan suami. Oh iya. Untuk pendidikan ibu, Pendidikan terakhir saya hanya SMP. pekerjaannya itu apa ya? Saya sudah tidak bekerja semenjak sakit 3 bulan yang lalu. Oh gitu ya, Bu. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diagnosa gizi ibu. Asupan makanan yang ibu konsumsi, yaitu untuk asupan karbohidratnya itu tergolong rendah dikarenakan ibu hanya mengonsumsi 3 sendok makan nasi. Asupan protein tergolong rendah dikarenakan ibu hanya mengonsumsi tempe goreng saja. Dan untuk asupan seratnya juga rendah dikarenakan ibu hanya mengonsumsi sayurannya itu bayam dan kurang bervariasi, dan untuk buahnya juga jarang konsumsi. Sedangkan untuk diagnosa klinisnya, ibu mengalami TB paru atau tuberkulosis paru, dan ibu juga mengalami status gizi kurang atau underweight. Oleh karena itu, kita bersama-sama mencari solusi dan memilih diet untuk ibu ya. Baik, Bu. Oh ini Bu, saya punya leaflet mengenai diet tinggi energi, tinggi protein pada penyakit tuberkulosis. Yang di sini ada penjelasan mengenai apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui udara. Di sini saya akan menjelaskan tujuan diet, Bu. Yang tujuan dietnya itu untuk meningkatkan asupan energi dan protein, untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang keduanya itu meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh. Di sini juga ada prinsip diet, Bu. Untuk prinsip dietnya itu energinya tinggi, protein tinggi, lemak cukup, karbohidratnya diberikan sesuai dengan keadaan ibu. Untuk makanannya itu diberikan yang mudah dicerna. Makanan yang dianjurkannya yaitu karbohidrat seperti bubur, nasi, roti, makaroni. Untuk protein hewaninya itu seperti ikan, daging ayam, telur, susu, dan olahan seperti keju dan yogurt. Protein nabatinya itu seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lemaknya seperti misal dari minyak, margarin, dan mentega. Untuk sayurannya itu bayam, buncis, labu siam, dan wortel. Dan bisa diolah dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis. Untuk buah-buahannya itu seperti jeruk manis, apel, melon, pepaya, dan jambu air. Untuk bumbunya itu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, dan salam. Selanjutnya di sini ada bahan makanan yang tidak dianjurkan, Bu. Untuk sumber proteinnya yaitu dimasak dengan banyak minyak atau santan kental. Sumber protein nabati juga sama, dimasak dengan banyak minyak atau santan kental. Untuk sayurannya juga. Untuk lemak dan minyak seperti santan kental, minuman yang mengandung alkohol, dan soft drink. Bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Di sini saya juga ada contoh menu untuk menu sehari, yaitu makan paginya buburnya tuh bisa 1 centong, ayam sempurnya itu 1 potong sedang, teri tempenya itu 1 potong sedang. Untuk sawi sendoknya itu 1 mangkok soto, Bu. Untuk selingan paginya bisa sari kacang hijau 1 gelas, pisang ambonnya itu 1 buah sedang. Untuk makan siangnya itu bubur 1 centong, ikannya itu bisa ikan kakap atau ikan, terserah ibu sih untuk kesukaannya apa tuh.
Terus 1 potong sedang. Untuk tahu basahnya tuh 1 biji sedang. Untuk sop bayam wortelnya itu 1 mangkok Bu. Untuk selingan siangnya bisa buah, yaitu pepaya 1 potong sedang. Untuk makan malamnya itu bubur 1 centong, telur pindang 1 butir, tempe bumbu kuning 1 potong sedang, sayur sop 1 mangkok soto, dan susu hangat 1 gelas. Dari yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu bersedia untuk melakukan diet? Saya bersedia untuk melakukan diet. Iya. Dari diskusi yang telah kita lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sejauh ini belum ada yang saya tanyakan. Jika tidak, apakah Ibu bisa mengulang mengenai diet yang telah saya paparkan tadi? Dan dari diet yang sudah Ibu paparkan tadi, untuk meningkatkan energi dan protein, kemudian meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh. Dan makanan yang dianjurkan tadi seperti karbohidrat itu bubur, nasi, kentang. Kemudian protein hewani itu seperti ikan, daging ayam, telur. Kemudian protein nabatinya itu seperti tahu, tempe. Kemudian lemak dari minyak yaitu margarin dan mentega. Kemudian untuk sayurnya itu seperti bayam, buncis, boleh dimasak, direbus, dikukus atau ditumis. Kemudian buah-buahnya itu seperti jeruk manis, apel, melon. Dan bumbunya itu tidak terlalu tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, dan kecap. Bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti lemak dan minyak seperti santan kental. Kemudian minumannya itu tidak boleh meminum yang ada alkoholnya dan soft drink. Kemudian bumbu yang tidak tajam, bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Untuk contoh makanannya, Bu? Yang saya ingat tadi makanan paginya itu seperti bubur 1 centong, kemudian ayam semur 1 potong sedang, kemudian tarik tempe 1 potong sedang, dan casawi sendok 1 mangkuk soto. Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Apabila Ibu melakukan kontrol lagi, mungkin bisa mampir ke sini. Cukup sekian untuk konseling hari ini. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Saatnya buat Ibu saja. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Mari. Iya. Saya antarkan Ibu. Iya, Bu.